Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. TPA Sarimukti ditutup sementara karena terbakar. Kota Bandung hadapi potensi darurat sampah. Promosikan judi daring, 2 orang selebgram terkenal asal Kota Bandung ditangkap polisi. Tempat pemrosesan akhir sampah Cimenteng Kabupaten Sukabumi akan segera miliki fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar pengganti batu bara. Saudara, seorang tenaga kerja wanita asal Cianjur akhirnya berhasil dipulangkan dari Dubai. Ia jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan iming-iming gaji besar. Namun dalam kenyataannya, ia malah dijadikan pekerja seks komersial. Inilah tenaga kerja wanita yang jadi korban sindikat perdagangan orang di Dubai. Awalnya korban ditawarkan menjadi TKW dengan iming-iming gaji besar dan mendapatkan majikan yang baik. Namun ternyata korban malah dijadikan pekerja seks komersial di Dubai. Tak sendiri, korban juga dikurung bersama TKW lainnya di sebuah rumah selama 3 bulan lamanya. Korban sempat menolak untuk melayani pria hidung belang tetapi mendapatkan penyiksaan. Namun akhirnya nasib sial yang dialami warga Cianjur ini berakhir setelah menggerakkan berbagai pihak. Proses penyidikan masih terus berjalan dan syukur alhamdulillah bersama kita telah pulang ya, Ibu Ida sebagai korban yang mana beberapa hari yang lalu telah berhasil dikembalikan oleh pemerintah. Tentunya ini kerjasama antara Kementerian Luar Negeri, kemudian juga pihak kepolisian, Polri khususnya, dan juga Polres Cianjur, sehingga Ibu Ida bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Kini polisi masih menyelidiki pihak yang merekrut para TKW dengan memeriksa sejumlah saksi. Sementara korban telah kembali bersama keluarganya. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Seorang tersangka penjamret di Kabupaten Tasikmalaya diringkus anggota Polres Tasikmalaya. Namun satu pelaku lainnya berhasil kabur. Seorang tersangka penjamretan beserta barang bukti ponsel dan tasbih milik korban ditangkap polisi. Sedangkan uang korban telah habis digunakan. Polisi juga menyita sepeda motor milik tersangka. Tersangka rupanya sudah pernah masuk penjara akibat melakukan tindak kejahatan serupa. Sebelum menjamret, tersangka mengintai calon korbannya. Saat korban keluar dari rumah seorang diri, tersangka membututi dan memepet korban, lalu merampas barang yang dibawa korban. Akibat penjamretan, korban yang seorang perempuan terjatuh dan tas berisi uang, ponsel, serta tasbih dibawa kabur tersangka. Melakukan pengintaian terhadap korban yang pada saat itu ingin melaksanakan pekerjaannya di pasar. Jadi korban ini ingin berangkat ke pasar, ingin bekerja sebagai pedagang di pasar, dipepet, langsung lakukan pencurian dengan kekerasan. Tersangka Nana, warga Tasikmalaya ini pun diancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara teman tersangka masih buron karena berhasil kabur saat ditangkap. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. 3 anggota sindikat pembobol minimarket Pantura lintas provinsi diringkus aparat Polresta Cirebon. Komplotan ini sudah membobol 6 minimarket di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dua orang yang membobol kunci gembok sebuah minimarket di Jalan Pantura, Depok, Kabupaten Cirebon ini terekam kamera pengintai. Kurang dari 2 menit, gembok rusak dan tersangka masuk ke dalam minimarket menggasak barang dan dagangan dalam toko. Berbekal rekaman video kamera pengintai, polisi kemudian menangkap 3 orang tersangka, Ba'a, Sugianto, dan Endang di wilayah Brebes, Cirebon, dan Indramayu. Ketiganya adalah pencuri dan penadah hasil curian berupa rokok, makanan, dan perabotan yang ada di minimarket. Menurut polisi, sindikat ini telah mencuri 6 lokasi di wilayah Cirebon dan Brebes, Jawa Tengah.
dan selalu memilih waktu dini hari di lokasi yang sepi. Dari 6 minimarket yang dibobol, total kerugian mencapai 250 juta rupiah. Dari komplotan tersangka ini, kita mengamankan barang bukti hasil curat yang belum berhasil dijual. Di antaranya adalah ada rokok, kemudian juga beberapa minuman saset dan juga makanan ringan. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya. Sedangkan 3 tersangka dijerat pasal 363 dan 480 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, saudara, 2 selebgram ternama asal Kota Bandung ditangkap karena mempromosikan situs judi daring di media sosialnya. Pengakuan salah satu pelaku, ia dibayar jutaan rupiah per bulan untuk unggah konten promosi situs judi daring. Ini endorse konten situs judi online 6 bulan, 5-6 bulan ya. Jadi sistemnya per endorse berapa? Inilah pengakuan selebgram asal Kota Bandung yang diringkus karena mempromosikan situs judi daring di media sosial miliknya. Areta mengaku dibayar 6 juta rupiah per bulan untuk mempromosikan judi daring di media sosialnya. Dalam sepekan, polisi telah menangkap 2 selebgram ternama asal Kota Bandung. Keduanya ditangkap karena aktif mempromosikan situs daring di media sosial Instagram hingga YouTube. Caranya ialah saudara DS mengiklankan link situs video online dengan nama link Aspon 138 dipromosikan di story-nya Instagram tersebut. A mendapat bayaran secara endorse bervariasi tergantung berapa banyak yang mengklik link tersebut untuk memasang judi online tersebut di situs tersebut. Jadi bervariasi, bisa kadang-kadang dapat 5 juta, kadang-kadang dapat 10 juta. Kini kedua selebgram dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. 53.000 butir obat terlarang disita Polres Cianjur dari 3 bandar besar. Obat keras itu hendak dijual ke anak-anak hingga pelajar yang tersebar di 3 wilayah di Cianjur. 3 pengedar obat terlarang digerebek polisi dalam waktu sepekan. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 53.000 butir obat terlarang. Selain menyita puluhan ribu obat terlarang, polisi juga meringkus 4 tersangka yang berperan mengedarkan obat terlarang kepada anak-anak, remaja, dan kalangan pelajar. Pengungkapan pengedaran obat terlarang yang seharusnya disertai resep dokter ini menjadi yang terbanyak yang pernah ditangani Polres Cianjur. Pengungkapan ini hasil operasi Sat Narkoba khusus terkait obat keras tertentu ini selama kurang lebih 1 minggu. Di mana dalam kurun waktu 1 minggu ini Sat Narkoba Polres Cianjur berhasil mengungkap dan mengamankan barang bukti terbanyak ya, mungkin sepanjang Polres Cianjur ini. Menurut rencana pelaku, obat terlarang akan diedarkan di 3 wilayah, Puncak Cipanas, Karangtengah, dan Cianjur Kota. Namun upaya itu gagal setelah ketiga pengedar asal Sumatera ini ditangkap. Kini mereka dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.